Alhamdulillah ganteng. Ganteng tadi ada yang nomor 1 tuh Pak Ardi. Iya. Datang pakai tongkat. tongkat, pulang nggak pakai tongkat. Oh gitu. Keluar nggak pakai tongkat. Jadi dia itu suka bikin jengkel istrinya. Nah akhirnya celana panjangnya ditarik ke atas, istrinya ngerogoh alat kelaminnya, dibalurin ke kakinya yang stroke itu, yang asar pejepit itu. 3 kali. Bisa berdiri, gue suruh jalan bolak-balik 4 kali. Gue bersyukur sama dia. Gue kasih hadiah tadi 5 juta, istrinya 5 juta. Aduh, gue bilang. Yang pertama tadi Pak Ji, yang pertama. Yang pertama, Iya, pakai Pak Ardi. Udah. Oh lihat, nggak pakai tongkat. Oh tidak. Tongkatnya dipegang istrinya. Waktu masuk sih pakai tongkat, jalan aduh lama bener. Gue kan sambil ngetik. Pas gue lihat, ya Allah, kok bisa pakai gitu? Kemarin gimana gue bilang? Iya Pak Haji, saraf kejepit, stroke gimana? Coba duduk, gue lihat. Oh, lu suka ngengkel-engkelan sama istri lu. Bu, obatin bu. Rogoh memeknya, balurin ke itunya. Balurin sama istrinya. Istrinya duduk di bawah ya? Iya. Istri duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia lemah, dia balurin. Di sini tadi barusan. Tadi maunya gue mau panggil. Gue lupa nggak tahu kalau daftar namanya ada Pak Kiai. Kalau ada Pak Kiai gue suruh Pak Kiai di sebelah kiri, si Pak Ardi sebelah kanan. Saya videoin gitu aja. Dia lo videoin. Coba bos cerita dong, gimana ceritanya? Cerita aja, pengen motivasi aja Pak Ji. Ya. Iya alhamdulillah, artinya ya kan ini saya yang ke-8. Saya senang kesini ketemu Haji Marco, selama ini cuma ngeliat di video. Ya. Alhamdulillah, udah ketularan sama Haji Marco. Ya. Itu yang kedua, saya tingkatin sedekah subuhnya Pak Haji. Ya. Biasanya kan saya 1 juta. Ya. Ini udah 2 minggu jadi 3 juta. Ya. Biar hajat cepat terkabul. Ya. Gitu Pak Haji. Setuju. Jadi gini bos. Ya, ya. Jadi gini, sebentar bos. Sebentar. Jadi gini bos. Kan kemarin gue panggil anak gue yang pertama cewek dokter ya. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Gue panggil anak gue pertama. Kak, tolong liatin dong kak di YouTube atau di TikTok atau di Facebook atau di Instagram di mana aja. Kok Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya tajil melintir? Dicarilah sama anak gue tuh yang pertama. Pak, mau tahu kuncinya Abdurrahman bin Auf? Di samping dia baca Quran, dia sedekah subuhnya nggak bolong. Sedekah Jumat barokahnya nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Nah, sedekah subuhnya itu angkanya di atas rata-rata orang normal. Sedekah Jumat barokahnya, kalau orang mah motong kambing, dia mah motongnya onta. Wah, kita udah bener dong motong sapi. Makanya kan orang tanya, emang kalau Jumat motong sapi wajib? Kalau di RD mah wajib, gue bilang sedekah patungan potong sapi wajib, gue bilang gitu. Nggak taunya dikuatin sama anak gue itu. Dia cerita Abdurrahman bin Auf. Jadi sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, di samping baca Quran ya. Nah sedekah subuhnya itu di atas rata-rata. Jadi kalau orang lain 1 juta, dia di atasnya. Kalau orang lain rata-rata sedekahnya 2 juta, dia di atasnya. Jadi bos ngomong, gue inget kemarin, gue bilang sama anak gue 2 bulan yang lalu, tolong dong kak cariin dong. Papa pengen tahu kok Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, bisa tangannya tangan emas. Kalau orang kan tangan besi. Yeah. Kalau tangan besi apa sih? Kekuasaan. Nah, keras. Buat apa? Kenapa nggak tangan emas? Kita pegang jadi emas, kita pegang jadi emas, kita pegang jadi emas. Begitu.
Bos, kalau waras nih mau dinaikin sedekah subuhnya dari 1 juta ke 3 juta. Gimana ceritanya? Kalau waras gitu bos. Padahal kan gue belum nerangin nih sedekah subuhnya dipaksain ditingkatin. Lo udah 1 juta. Alhamdulillah yang lain aja belum berani kan. Iya paling gope 700 20 kemarin coba lo cerita 20.000 bayar bunga pinjamannya berapa, utangnya berapa, sedekahnya 20.000 coba lo cerita. Punya toko material, punya pom bensin. Hajatnya terkabul-kabul, dia punya pom bensin 2 atau 3, punya toko bangunan 3 atau berapa begitu, kelapa sawit, karet, perkebunan, angsuran ke banknya sebulannya 600 juta. Bunganya itu berarti sekitar 300 juta. Bunga pinjaman. Bunga pinjamannya. Cicilannya tiap bulan. Cicilan per bulannya itu. Dan ditanya Pak Haji, sedekahnya berapa? 20. Pikirnya Pak Haji 20 juta. Atau 2 juta 20.000 per harinya. Ini udah iya kan jomplang banget, artinya dari pendapatan, dari kewajiban, dari beban yang dia harus tanggung itu dengan ganjelnya, dengan apa namanya, slupnya, penahannya itu kan terlalu jomplang kayak debu saja, itu nggak terasa, itu nggak terasa. Maka diarahkan, nggak tahu sudah jadi 1 juta apa belum secara Pak Haji, minimal 1 juta lah, minimal 1 juta, gitu juta. Gitu. Terlalu jomplang itu antara kewajiban, omset dan sedekah, terlalu jauh. Maka harus ditingkatkan. Jadi 20.000 per hari. 20.000. Kapan lunasnya coba bos? Jadi utangnya dia itu sampai hari ini nggak lunas-lunas. Lah gimana mau lunas? Apa tuh? Oh iya. Gimana utangnya mau lunas? Gimana mau lunas? Bos, Pak Ardi yang pakai tongkat udah pulang? Oh. Ada nggak nomor HP-nya lo bos? Sandi, minta ke Sandi. Oh iya. Bos, itu ruang tunggunya yang buat privat lagi buat, kan lagi dikerjain sama itu Sandi sama Bu Nil. Di sebelahnya antara ruangan gua sama ruangan kantin. Oke. Jadi antara ruangan gue sama ruangan kantin itu kan ada ruangan tuh. Iya. Nah tuh lagi dibuat. Tolong bos kontrolin, bisa gak bikin yang bagus? Iya, oke. Nanti saya bilang gimana anak. Yang bagus bikinnya ya. Iya, Pak Haji. Ntar lo gue sabdain, kaki lu bisa jalan normal. Iya, tadi ke kamar mandi tadi bolak-balik cuma saya suruh lihat-lihat doang. Alhamdulillah sampai ke mobil saya bolak 2 kali aman. Nggak pakai tongkat? Terima kasih Pak Haji. Nggak pakai tongkat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji ya. Iya, mendingan lo pakai tongkat alami aja, pakai kontol tuh tengah-tengah. Iya deh. Oke. Ntar gue bilangin deh. Makasih ya. Ya. Yo, makasih. Assalamualaikum. Ya. Coba bayangin bos, saking takjubnya bos, dia bisa jalan, kan dia datang pakai tongkat jalannya, ya Allah, mendak. Dari kantin, lama biasa tadi nyebut di kantin Pak Haji. Jalannya? Iya. Mau tak angkat aja. Di sini bisa jalan langsung, tanda terima kasih gua sama Tuhan, gua kasih 5 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Gua kasih 5 juta. Tapi kan istrinya mendelik. Laki gue dikasih 5 juta, gue kasih lagi tadi istrinya 5 juta. 10 juta. Iya, jangan-jangan dia mau berobat tadi ngerjain gue dulu kali. Kayaknya gitu ya. Dia remes alat kelamin, dia salaman sama gue. Pasti gue pulangnya dikasih duit Pak Haji 5 juta.
Senjata makan Tuhan. Aduh. Terus tadi dia bilang tadi ke toilet. Oh Tapi dia. suaminya nggak sebut salaman ya, Mbak, boro-boro salaman dia udah. Jadi pegang duit 5 juta. Langsung pulang. Semangat. Disungguh gitu. Jadi istrinya itu punya sahabat namanya Mbak Naning. Salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat. Nah dia pasien gue. Tapi dia kalau privat nggak mau di sini, maunya di Hotel Borobudur. Yang 100 jutaan, kalau ngobrol 100 juta. Kalau lu kan 100 juta mesti 10 kali privat. Kalau dia sekali bos. Namanya Mbak Naning. Ngobrolnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Nah dia ngomong, Pak Haji, Mbak Naning pasiennya Pak Haji ya? Iya, yang istrinya orang Surabaya, iya. Oleh yang konglomerat, iya. Rumahnya di Kelapa Gading, iya. Saya bilang gitu. Saya temennya, Mbak Naning cerita tentang RDAY. Terus saya bilang, suami saya kalau nggak salah juga berobat ke sini, kata gitu. Nah, terus dia cerita deh. Ya udah, waktu dia datang kan suaminya belum pakai tongkat. Makanya tadi gue bilang, aduh, parah bener gue bilang. Makanya tanda terima kasih tadi, Tuhan, gue mau kasih dia apa? Kasih duit lah, orang sakit kan mata duitan. Kasih duit. Aduh, Pak Haji, saya Ah iya. Dia mah kalau sakit gue bawa ke kandang kebo bule. Biar dikelonin sama kebo bule gue betina. Bos, kalau nekat maksain naikin sedekah subuh kalau gue boleh tahu bos. Apa yang bikin memotivasi lo kok mau naikin sedekah subuh biar gue semangat bos? Pertama memang kan hajat saya besar. Iya. Saya berapa haji 1 bulan 10 M. Iya 10 M wajib. Iya. Dua saya suka lihat di video itu orang mancing Pak Haji. Orang mancing dia kalau pengen dapat paus mancingnya pakai tongkol minimal. Iya betul. Kalau pakai cere, pakai kateri, nyangkut giginya doang. Oh saya bilang iya ya gitu. Begitu aja sih. Iya. Ini pengen hajat. Logika ya, masuk logika ya. Jadi kalau kita mau masak, mancing paus, nggak bisa dong ikan cere ya. Harus ikan tongkol. Kita kadang nggak mau, ikan tongkol kan mahal. Iya. Kita akhirnya cari kontol. Terus Pak Haji yang saya kan 1 juta itu mungkin kurang lebih ya 3 bulan. Iya. Kurang lebih. Ya. Saya hampir setahun Pak Haji nih saya konsultasi dengan Pak Haji. Setahun? Juni hampir. Oh iya. 10 hari lagi lah setahun. Iya. Nah 3 bulan saya 1 juta, saya evaluasi. Artinya ya memang janji Allah itu 1 dibalas 10. Iya. Nah ini kan saya pikir wah kan sedangkan target saya itu ya minimal 1 M lah. Minimal Pasti, iya. Nah saya pikir itu kalau 1 M itu nih cara logika Pak Haji ya. Ya. Dan janji Allah. Kalau cara logika kalau 1 M itu berarti sebulan itu minimal 100 juta. Iya. Kalau 3 juta per hari berarti kan kalau 1 bulan itu 90. 90 juta. Ditambah Jumat berkah saya kan 5 juta. Iya. 100 dah. 100 juta. 100 bulannya. Iya. Iya betul. Kan saya butuhnya ya artinya minimal mas 1 M. Pengennya kan sesuai dengan sabda Pak Haji 1 M. Begitu Pak Haji. Oh, bener banget, bener. Bos, nih waktu itu kan Haji Marco datang kemarin naik Mitsubishi ya. Iya, Pak Haji. Gua paksa Mitsubishi-nya sedekahin nggak? Dia pulangnya naik angkot. Oh gitu. Hujanan lagi, Pak Haji. Kehujanan. Terus kedua kan ditanyain dong sama bapak kandungnya. Kemana mobil Mitsubishi-nya? Kan tadi berangkat naik Mitsubishi, kenapa pulang naik angkot? Disedekahin, marah lu papahnya lu. Tapi gue bilang jangan takut. Besok datang lagi. Datang lagi dia naik Grand Max. Oh Grand Max. Gue minta lagi mobilnya. Oh, gitu. Gue paksa lagi, gue suruh sedekah. Pulangnya naik angkot lagi. Nah, udah dia nggak datang lagi. Kemana nih Haji Marco? Mitsubishi-nya udah gue ambil, paksa buat sedekah, Grand Max sedekah, dia hilang. Gak taunya dia di rumah, kerjaannya cuma di toko material. Kan dia punya toko material. Nggak kemana-mana, di toko material mulu. Waduh, kapan ibadahnya?
Akhirnya toko materialnya gue minta isinya. Oh. Biar dia nggak ada dagangannya, nggak bisa dagang kan. Iya. Gue ambil 7 truk, ya, 7 truk. Semen, cat, kunci-kunci, semuanya 7 truk. Akhirnya kan dia nggak bisa jualan dong. Iya, iya. Akhirnya dia ibadah kan maksa. Alhamdulillah dari kontrakannya awalnya berapa? 6. Alhamdulillah dia setelah meraktekin ilmu RDAY, kontrakannya jadi 21 pintu. Yang tadinya nggak punya ruko, sekarang rukonya berapa ya? 15 pintu. Emang mesti dipaksa buat sedekah. Kalau nggak bisa. Kayak lu juga mesti maksa. Paksain sedekah subuhnya 3 juta. Paksain sedekah subuhnya 3 juta. Paksain sedekah Jumat barokahnya sebulan 10 juta. Jadi total 100 juta. Tapi nanti hasilnya bos, wow, luar biasa. Kumpul. Iya. Paksain. Makanya kan kata tamu saya gini. Pak Haji, kok kampus Jayabaya, tahu gak kampus Jayabaya? Surabaya ya? Kampus Jayabaya yang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kok sampai sekarang masih bertengger? Lah, sedekahnya sehari 10 juta. Sedekah, iya 10 juta sehari. 30 hari berapa ya? 300. Pasti itu Pak Haji, air apa? Air jam-jam. Jam-jam. Dulu saya masih ingat. Iya, ini kan Di musola itu jam-jam. jam punyanya Punyanya Pak Hadi. Jayabaya, punya Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak. Ada tulisan di situ Jayabaya. Masa adanya digapain? Adanya. Jadi gini bos, kalau kita mau namanya harum, Iya. nama kita harum dipakai sama negeri, sama pemimpin negeri ini. Misalkan lo mau dipakai sama Pak Prabowo, Iya. nama lo harum, itu wajib mandinya pakai air jam-jam. Buat bilas, jadi lo mandinya air biasa, nanti bilasnya pakai jam-jam, pakai pandan. Nah itu kita udah lakukan dari 2014 sampai hari ini. Dan alhamdulillah bos, yang namanya kotor jadi bersih. Dan bukan 1 galon, dari banyak berapa ini? Ya kan buat setahun 365 hari. Jadi kita bikin 360 galon, 360 galon. 365 galon. Diyasinin sama anak yatim. Ditiup. Nanti airnya buat mandi. Manjur, manjur. Orang yang namanya Pak Haji punten waktu itu harganya aja 500. 500 ribu. 1 galon itu. 1 galon. Ya. 500 ribu. Yang 5 liter. Galon itu. Kalau yang 10 liter 1 juta. Belinya di sini. Oh belinya di Maktur, Travel. Waktu travel. Iya kita beli sama Maktur. Maktur pesen dong air jam-jam. Terus Beli berapa? Misalkan beli 100 galon. Nah nanti buat ustadz diyasinin tuh air jam-jamnya sama anak yatim. Nanti anak yatim ditiupin tuh jam-jamnya setiap hari. Nah nanti buat mandi si bos. Jadi orang bawaannya kangen aja sama si bos. Pengen nitip duit aja sama si bos. Titip duit dong bos. Gua ada duit nih 100 M. Tolong dong dikelola, tolong dong diputerin. Jadi bos kerjaannya cuman nampung duit orang doang tanpa harus kerja. Bisa. Lah itu contohnya. Ini ilmu nggak ada bos di mana-mana. Bos coba praktekin. Pak Kiai praktekin. Ada gak orang yang datang berobat ke si A, si B, si C, atau orang yang berguru ke A, B, C, D, dipaksain sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya, wajib baca Quran semalam 12 juz jam 00 sampai pagi? Nggak ada. Yang ada paling apa? One day one juz. Kita nggak mau. Gue maunya 12 juz. Ada gak dia dipaksain sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Jam berapa? Jam 00. Nggak ada. Yang ada tahajudnya jam berapa? 3:30. Nah di sini nggak boleh. Harus di atas. Nah begitu juga sedekah subuh. Pokoknya sedekah subuh wajib di atas rata-rata. Karena kita mau penghasilannya dari Allah di atas rata-rata. Nah gue udah setuju lu udah 3 juta setiap hari. 3 juta berarti 30 hari kan 90 juta. Nah Jumat barokahnya 10 juta ada. Cocok gue setuju. Kenapa Pak Haji? Kok Pak Haji setuju?
Karena kita minta sama Allah sebulan 10 miliar. Diawali dengan 1 miliar dulu. Gitu. Kayak Mbak Naning nih yang tadi dia cerita yang konglomerat. Salah satu konglomerat Indonesia Mbak Naning. Dia kan maksain sedekahnya. Kayak Jakpus Jayabaya 10 juta tiap hari. Dia maksain 10 juta. Kayak Bu Endang. Yang kaya raya tajam melintir yang punya pom bensin di Cibubur yang banyak tuh. Dia maksain sedekahnya 10 juta tiap hari. Bu Endang sedekah subuh 10 juta tiap hari. Jadi dia sebulan 300 juta. Tapi duit datang sendiri. Order datang sendiri. Nggak pernah dia. Pak Kiai ada orderan nggak? Nggak ada. Selalu Pak Kiai ngabarin. Bu, tuh project pegang. Bu, tuh orderan pegang. Bu, tuh project pegang. Kalau kita kan enggak, Bos. Datang, assalamualaikum. Bos, ada proyek nggak? Ngemis. Ngapa? Proposal itu. Hah? Mau proposal. Nggak mau. Nah, maunya gue jalanin, syukurin, Iya. nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa, harus bisa lah. Iya. Terus apa lagi, Bos? Yang kedua, saya punya anak. Ini belum dapat jodoh, Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan. Ah. Udah ada 2-3 laki-laki yang datang nolak mulu. Oh iya. Alasannya apa katanya dia? Kalau anak saya harusnya orangnya kurang tinggi dah. Ada alasannya. Dirasa begitu. Ya, Gimana tuh Pak Haji? gampang, Bos. Kalau Bos setuju, Iya. Bos intip Iya. apa makanan favoritnya dia. Iya, terus? Sedekahin senilai makanan favoritnya dia Nah. kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Oh, gitu. Kenapa anak kita dijodohin nggak mau? Karena hatinya masih keras. Oh, iya. Nah, bikin lembut hatinya. Nanti kalau hatinya udah lembut, pasti dia mau. Datang yang ini pasti dia mau. Sekarang dia nggak bakal mau. Kenapa? Karena hatinya masih keras. Iya. Diapain juga nggak bakal mau. Orang hatinya masih keras. Jadi gimana dong Pak Haji biar lembut? Coba lo kasih tahu. Gimana caranya hajatnya terkabul? Berarti kan mesti ngelembutin hati. Coba lo ajarin. Iya. Ada hadis Bukhari Muslim ini juga. Jadi artinya kurang lebih begini, Ustaz. Apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan kesukaanmu, niscaya pasti hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Kalau kata Pak Haji tidak boleh ada tambahan. Usap kepala anak yatim, cium kening ibu yatim. Bonus. Hah? Bonus. Iya. Itu. Jadi makanya kenapa Pak Haji selalu menyampaikan untuk hajat terkabul yang sudah ekstrim dan hajat ekstrim termasuk hati yang keras itu melembutkannya disarankan, diajarkan untuk bersedekah makanan favorit kepada anak yatim. Kenapa makanan favorit? Filosofinya secara psikologis kita bersedekah itu kan disuruh untuk menyedekahkan sesuatu yang paling kita sukai, sesuatu yang paling kita senangi. Nah, makanan favorit itu ya tentu itu sesuatu hal yang kita paling senang. Dan biasanya kalau kita senang makannya jadi lahap begitu. Senang. Nah, kesenangan inilah yang harus kita bagikan, kita tebus. Kita pernah bersenang-senang dengan apa yang mengenyangkan kita, tapi kita kurang berbagi.
gitu. Jadi makanan favorit. Makanan favorit Kemudian dikali kali 500 anak yatim kali 12. 12 bulan. Jadi biasanya kalau bisa dinego, bisa di apa namanya, bisa dicicil, bisa di depan langsung semua dihitung. Iya. Kalau ekstrim banget ya di depan biar segera umpannya biar enggak, Iya, iya. Biar langsung dimakan sama. biar sama ikannya langsung. Iya, iya. Oh, begitu ya. Gitu ya. Coba ulangi lagi ayatnya. Ulangi lagi ayatnya. Maukah kalian hatinya menjadi lembut dan hajat-hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian, niscaya pasti Allah akan lembutkan hati kalian dan Allah kabulkan hajat-hajat kalian. Gitu. Caranya bisa di depan atau gitu ya. Ya. Bagaimana sabda Pak Haji nih? Ya. Coba ulangin. Kalau hati mau terkabul, ulang lagi. Kalau hati mau, kalau hajat mau terkabul. Apakah kalian ingin hatinya menjadi lembut dan hajat-hajat kalian ingin Allah kabulkan semua? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian, niscaya pasti Allah akan lembutkan hati kalian dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kalian. Nah, jadi maksain bos. Bos, gue lagi apa? Gue lagi punya hajat. Tiap hari gue itu ngasih makan anak yatim. Berapa juta sehari? Yang bakso saja 2 jutaan Pak Haji. 2 juta. Iya. Kadang 5 juta. Minumannya? Selain bakso. Ya, bakso doang 2 juta. Minumannya, cemilannya. Nah, sama gue 2 juta. 5 juta kasih dia buat 2 hari bakso. 3 hari. 3 hari bakso kasih gue 2 juta sama 5 juta. Gue kasih Pak Sony 5 juta. Tiap hari gue kasih. Karena gue lagi punya hajat. Gue cekokin tuh anak-anak. Wajib. Pokoknya jam 12 wajib naik. Gue lagi punya hajat. Paksain. Taruhlah gue maksain 10 juta ya. 10 juta kali 30 hari. Kan cuma 300 juta. Wajar dong kalau gue besok akhir bulan ini masuk 5 miliar. Cuman ngeluarin 300 juta. Untung berapa gue dapat dari Allah? 4 miliar 700 juta. Kalau kita kan nggak mau. Maunya hajatnya terkabul. Tapi seirit mungkin. Mana mungkin. Nggak bisa. Tapi kita godaannya ada aja bos. Ini kan gue ngasih makan anak yatim 10 juta ya. Kadang nih temen-temen nih. Pak Haji ngerokok dong ngerokok. Nggak ada ngerokok. Emang lo anak yatim lo? Lo udah. Nggak ada. Gue maunya pakai anak yatim. Ibu yatim juga begitu. Pak Haji celana dalam saya robek. Emangnya gue ngurusin celana dalamnya ibu yatim. Anak yatim gue bilang gitu. Jadi banyak godaannya gitu bos. Ibu yatim minta beli celana dalam. Kameramen minta beli rokok. Aduh. Jangan. Udah paksain. Sama gitu. Saya juga gitu Pak Haji. Sedekah tiap hari 3 juta itu gue juga sama. Iya. Ini duit buat ini. Iya. Sedekah gimana? Sedekahnya bismillah gitu. Iya bos. Dah sedekah gitu aja. Makanya gue paksain 5 juta. Sony tadi malam 5 juta. Kemarin juga dia 5 juta. Sony 5 juta. Aja begitu aja. Terus aja. Gue anggarin taruhlah sebulan 300 juta. Tapi kan gue di depan mata nih 5 miliar. 5 miliar. Berarti kan kalau gue
lolos sedekahnya 300 juta, gue dapat untung berapa? 4 miliar 700 juta. Kan lumayan. Daripada gue kerja bos, nulis depan laptop, atau daripada gue ngajar banyak orang, mendingan gue ngajar begini privat satu-satu, ya kan? Nggak banyak pertanyaan. Kemarin ada berapa tuh? 8 orang bos, sampai jam 9 megap-megap gue. Ini nanya, ini nanya, ini nanya, ini. Aduh, gue bilangin, aduh enakan satu aja deh privat, enak. Yang rombongan kok megap-megap juga. Nah coba lo, gue setuju, paksain. Haji Marco juga gue paksain ya. Sedekah Mitsubishi, sedekah Grand Max, sama sedekah isi toko material. Iya, Pak. Tapi kan godaannya kan dia ribut sama, dia kan 9 bersaudara. Dia anak nomor 1, adiknya 8. Diprotes sama adiknya. Ngapain sedekah ke RDAY kata gitu. Gue bilang ya nggak bisa lo harus di sini. Bedanya apa? Karena di sini kita yatimnya ada yatim kurung, ada yatim tahajud, ada yatim umroh. Kalau kita nyari di tempat lain agak susah bos. Udah kerjain, gue bilang. Udah kerjain. Terus kedua nih bos, biar cepat terkabul. Bisa gak bos yang 18 jangan dilanggar, terutama yang 2. Mikir sama komen. Komen ke diri sendiri. Tahu gak komen ke diri sendiri? Pegang mic, siap-siap. Jadi lo gak boleh ngomong begini bos, komennya bos. Kapan ya 10 miliar cair? Kapan ya 10 miliar cair? Kapan ya 10 miliar cair? Gak boleh. Kalau lo ngomong bilang kapan 10 miliar cair? Kapan 10 miliar cair? Allah gak mau jawab. Yang jawab siapa? Kus Plus. Jawab. Kapan kita terbayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Ulangi lagi sekali lagi. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Nah kita suka nanya kapan ke diri kita sendiri. Kapan ya 10 miliar ya? Kapan ya 10 miliar? Nggak boleh bos. Yang boleh tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang meraktekin ilmu sedekah aja nggak boleh tahu. Oh gitu. Ngobatinya Pak Haji Hah? gimana? Ngobatinya. Dengan ngucap alhamdulillah, coba lo terangin. Pak Kiai biar nyambung. Kenapa ngucap alhamdulillah? Ada di surat apa coba? Ini tentang jiwa ini. Kenapa Pak Haji? Jangankan 18, 1 pun nggak boleh Pak Haji mesankan ke Pak Yai tadi kan 2. Iya. Mikir sama Komen. Iya. Nah, itu adalah penyakit hati. Bahkan Allah, Pak Yai hafal di surat As-Sam pasti hafal. Wasamsi waduhaha. Ayat yang ke-7 aja langsung lompat. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah luar biasa menyumpahi badan kita. Apa yang diambil untuk disumpah oleh Allah adalah jiwa. Nggak ada demi hidung yang mancung, nggak ada. Demi jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah menciptakan jiwa kita sangat sempurna. Nah, maunya Allah ini harus kita jaga kemurnian, kesucian, dan kebersihannya. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Kamu pasti akan beruntung. Kamu pasti akan kaya raya. Kamu pasti akan sejahtera bahagia. Kalau apa? Kalau zakaha. Qad aflaha man zakaha. Sungguh pasti
pasti niscaya kamu akan beruntung. Syaratnya zakkaha, bersihkan hatimu, sucikan jiwamu. Syaratnya itu. Jadi harus kamu sucikan, kamu bersihkan jiwamu dari segala yang ada di hati. Tidak boleh. Ayat berikutnya itu kan Allah murka. Apa itu kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Pasti sungguh kamu akan merugi. Rugi, bangkrut, menurun, hajat tidak terkabul, sengsara, kita menderita, susah, sedih. Karena apa? Karena kalian dassaha. Dassaha diambil bahasa, dicomot ke dalam bahasa Inggris, das. Itu debu. Debu, kotor. Bahasa Inggris artinya das itu debu. Dassaha, kamu mengotorinya, memberi debu kepada hati, kepada jiwa. Apa itu kotoran hati? Masa debu kayak bahasa Inggris dan dimasukkan ke hati? Enggak dong. Batu masuk ke sini, enggak. Tapi itu sifat dikotori oleh kata-kata, oleh sifat-sifat yang negatif yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau di hati kita ini negatif, ya maka ibadah yang lainnya harusnya kita ini sudah mau mencapai ke piala, tapi karena kita kena dua sifat, blorot lagi. Nah, tak kasih Pak Haji dibela-belain beli permainan, Ular Pak. tangga. Pak Haji untuk ini dibela-belain ini, beli. Pasti ingat dulu anak-anak kita main ini. Nah, Pak Yai sudah di sini. Ya. Udah di depan mata. Awas ya, jaga. Jangan sampai masuk ke nomor 98. Jaga, harus dijaga. Karena tinggal 2 langkah lagi. Tapi karena kita ngeyel, dablek, kita melompatnya gak 2 langkah. 1, 2, 3, sudah selesai, dapat piala. Kita melangkahnya ke negatif, jres, kena ekor ular. Kemana dia larinya? Gak kena, Turun. dia harus turun, jres. Akhirnya Kus Plus nyanyi lagi dong. Nyanyi Kus Plus, mana mic-nya? Nyanyi Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Sekali lagi biar mudeng. Pak Kapan Kiai. kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pak Ustadz. Proses Pak Ustadz. Iya. Jadi maunya saya jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kan kadang gini Pak Kiai, komen, ngeluh, mikir, nggak boleh. Jadi Pak Kiai nggak boleh tuh. Kapan ya cair 10 miliar? Kapan ya cair? Nggak ada. Kapan ya? Losin aja pokoknya, Pak. Iya, jalanin. Bos, kemarin nih, gua kan pakan kuda belum bayar 57 juta. Ditagih sama perusahaan pakan kuda. Alhamdulillah, ada nggak ada gue paksain bayar 57 juta.
Dia gantiin duit gue 57 juta. Ya, gitu bos. Ada aja, gue nggak mikir loh bos. Gimana nih? Enggak lah, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah maunya gue, lo harus bisa dan pasti bisa. Cair, pasti cair. Gitu. Pasti. Jadi nggak boleh ngomong kapan ya. Kapan cair. Suka ada begitu Pak Haji. Nggak boleh, bos. Gue mau pondok pesantren lo seperti nasi uduk Tambora. Nasi uduk Tambora di Pejagalan 2011 yang lalu gue makan ke situ masih bisa makan nih kayak gini gue makan. Kemarin gue datang ke situ nggak bisa makan lah, nggak bisa. Mesti dibungkus. Udah nggak bisa lagi Pak Haji, itu 2011, sekarang 2025 udah nggak bisa dibungkus. Satu. Kedua, harganya 100.000. Nasi uduk. Ayamnya 2. Dah, 2 ya. Ketiga, Pak Haji pesen sekarang nggak bisa langsung dibawa pulang nasi uduknya. Jadi apa? Inden seminggu 7 hari. Lah keburu gue makronis. Berarti luar biasa tuh bos. Coba kalau lo nasi uduk di mana lah. Paling harganya berapa? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. 25.000, 30.000 dah. Tapi beli sekarang makan sekarang. Tapi nasi uduk Tambora nggak bisa bos. Dah, akhirnya gue ditelepon sama tamu gue. Ji, lo nasi uduk seminggu ya. Mendingan lo makan aja yang sekarang. Apa tuh? Sop sapi sumsum. Ya udah gue makan barusan tadi. Gue makan inden bukan rapet-pet. Gue makan di depan, supir gue di belakang. Gue bisa pisah sama supir gue. Gue makan sama dibungkus nih tadi 10 bungkus tuh. Dimakan sama dibungkus. Gue bayar dong berapa? 1.016.000. Gue pesen 10 sama gue makan di situ nambah gue sama supir gue 1.016.000. Gila gak coba bos? Sum-sum sapi, kaki sapi, sum-sum gede-gede di Taman Sari di Mangga Besar. Gue makan tadi. Namanya sop sapi, sum-sum oji namanya. Makan tadi gue. Ya Allah yang makan ramenya luar biasa. Udah gitu kan gue makan. Nggak taunya got bawah. Aduh. Masih laku. Nah mau gue bisa gak pondok pesantren lo bikin orang penasaran seperti RDAY orang penasaran jauh-jauh dari Kalimantan Timur kemarin. Maksain terbang kemari. Dari Kalimantan Tengah maksain datang kemari. Terus dari mana lagi? NTT. Dari Medan. NTT kemarin. NTT. Lombok. Maksain datang kemari. Alhamdulillah bos. Terutama dari Rantau Prapat kemarin Medan. Datang kemari. Padahal udah ketipu loh di Facebook 10 juta dia. Betul. Dia udah transfer di Facebook, ketipu. Gue bilang, emang rekeningnya bukan nama Dwi Susanto. Dia bilang katanya, ini rekening istrinya Dwi Susanto. Namanya Ati Eni Ati Susanto. Ini saya istrinya Pak Haji Dwi Susanto. Dia transfer ke rekening 10 juta di Facebook. Aduh. Mana ada duit kan gak ada saudaranya. Rekeningnya mah beda-beda. Rekeningnya si istri sendiri. Nah dia udah nyampe sini jauh-jauh dari Rantau Prapat. Maksain. Pokoknya saya harus ketemu Pak Haji. Ketemulah ngobrol kita. Dan dia udah meraktekin ilmu RDAY di Rantau Prapat. Alhamdulillah. Nah mau gue, pondok pesantren si bos harus di atas rata-rata. Amin. Ada contohnya Pak Yai, kalau pesantren Inden itu. Pak Yai di Batu Malang, Ya apa sih? itu ada pesantren, nanti coba dibuka namanya Tazkiyah. Ya. Itu mau masuk ke SMP pondoknya Pak Yai itu, dia kelas 2, kelas 3 SD sudah daftar dan sudah bayar uang gedungnya.
Kia Malang ya? Iya, buka Taskia Malang. Batu. Oh, Batu. Ya. Jadi sekolahnya bulan Juni Bukan bulan Juni. 3-4 tahun yang akan datang, Pak Haji. sekolahnya. Sekolahnya. Tapi bayarnya Bayarnya DP-nya tesnya kelas 2, kelas 3 SD sudah tes masuk. Dibina, dibimbing. Kayak nasi uduk. uduk. Seminggu. Itu nasi uduk pasien haji, bukan? Iya, Tambora. Apa yang dikerjakan? Kan dia non muslim. Apa? Nggak muslim. Yang makan non muslim. Cina-Cina rata-rata yang makan. Keyakinan, Bos. Keyakinan. Bos harus yakin dulu. Bos, besok kapan makan tamu gue namanya es dawet jembut. Es dawet jembut. Baru denger lo udah ketawa belum? Es dawet jembut. Ketawa saya nggak jadi. Hah? Mau ketawa nggak jadi. Jembut itu singkatan dari jembatan butuh. Oh, jemput singkatan. Jembatan butuh. Iya, iya, iya. Jemput kecabut. Oh, jembut kecabut. Jadi kecamatan butuh. Cabut. Jembut kecabut. Kecamatan butuh. Itu pasien gue, Bos. Itu yang makan antrinya luar biasa. Kemarin dia bawa kemari 600 porsi buat anak yatim gue. Itu praktek ilmu RD luar biasa. Namanya jembut. Ya, es dawet jembut. Kecabut. Nah, lu juga begitu. Begitu juga nasi uduk. Nah, kalau RDAY bisa, Bos juga pondok pesantren begitu. Jadi santrinya itu berduyun-duyun, orang tua muridnya berduyun-duyun nitipin investasinya di si Bos. Ya betul? Ya. Orang tua muridnya. Iya. Titip Bayar dong dulu. Pak, ya titip dong Pak Kiai 1 miliar, titip dong Pak Kiai 2 miliar, titip dong Pak Kiai 3 miliar. Itu bisa, harus bisa dong. Orang ilmunya ini doang ya kan. Sedekah subuh jangan bolong, ditingkatin udah bagus. Sedekah Jumat bagus, salat badiah qobliyah nggak bolong. Udah sama itu. Bisa? Pokoknya kalau Haji Marco bisa, Bos bisa, saya bisa, Bos harus bisa. Oke? Pasti? Pasti, pasti. 10 miliar per bulan ya? Amin. Pasti ya? Sip, terkabul. 10 miliar per terkabul. Haji Marco, makasih. Ya. Ustaz, kabul ya. Ya. Enak banget. Semuanya. Oh, garing. Ya. Risol. Bisa. Campur sama dasarnya. Ayo, Pak. Ya, salam. Nama, Sudila tinggal di mana? dari Jogja. Jogja. Sehari-harinya apa? Kemarin itu ya ngojek Pak, sekarang nih sudah tidak karena faktor usia. Ya, hanya sekedar untuk ini ngasih waktu luang ya yang deket-deket. Kalau dulu kan jauh-jauh, Wonosari, Semarang, dilakoni sekarang nih ya udah umur PD-nya udah begitu hilang. Dulu kegiatannya apa? Yang ngojek itu Pak, Hah? ngojek itu, Ngojek motor. iya. Jadi kemana aja jalannya? Ya ke Wonosari, tergantung dia minta antar kemana. Iya, Pak ke Demak ya naik motor. Padahal itu berapa jam ya? 4 jam. Tapi waktu itu ya fine way. Sekarang ini ya wis ndak apa ya? Fisiknya udah nggak ini lagi. Dulu tuh kan gitu nggak kaget. Sekarang ini wah. Nah, Ibu tahu RDAI dari mana? Dari YouTube sebulan yang lalu. Jadi ceritanya sebulan yang lalu tuh buka-buka karena aku nih kegiatan ngojek tuh nggak begitu ini, jadi dengan santai buka-buka terus ngikuti. Tapi kan aku nih nggak bisa ngaji ya waktu itu. Terus sebulan ini kok dapat hidayah tuh aku nih bisa ngaji ya. Nah, sampai sekarang nih yang ngaji sebulan, tapi ya belum lancar sih. Cuman udah dapat ke Iqra 5.
Nah baru itu, tapi kok hati ini pengen nekat ke sini, biarlah aku bilang walaupun belum bisa lancar ngaji, tapi aku berusaha untuk ke sini, gitu loh Pak Haji. Terus aku nih ya ngomong lah dengan anak nih, kan dulu sih ya memang punya rumah ya Pak Haji ya, karena aku tuh dulu tuh ya orangnya tolol, gampang ditipu orang, ya memang aku nih orangnya bodoh. Ya rumah nggak punya, ini sementara nih ngontrak. Ya alhamdulillah adalah beli tanah 200 meter itu pengenku bisa buat rumah ya. Nah ada ngumpul-ngumpul, ada 47 nih, aku bilang biarlah nanti aku sedekah ekstrim, tak paksain yang 10 juta gitu Pak Haji. Terus kalau saya hajatnya ke sini nih, anakku yang nomor 3 nih kan habis lulus SMA Pak Haji, disuruh masuk angkatan, dia nggak mau, maunya sekolah masuk di UNY. Maunya dia ya, UNY. Universitas Muhammadiyah. Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, UNY. Bukan Oh ya, UMY, Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Kemarin tuh karena belum kesini ya, namanya anak laki ya, tamatan SMA. Aku bilang dibalik lah deh itu nih, dia nggak percaya, jadi susah. Aku bilang kalau Mbak E itu masih mau, Mbak anakku yang nomor 2 tuh kan jadi bidan di Bojonegoro tuh. Nah dia mau ngikuti, ya alhamdulillah belum lama nih dianya udah nganu. Iya Bu, kok nganu ya, belum lama pakai itu tuh aku kok langsung diangkat jadi karu gitu. Diangkat jadi Karu. Kepala biro. Kepala ruangan. Oh, kepala ruangan. Ya, biasanya. Dia seneng lah itu. Makanya aku bilang, ya Dek, nanti yang ini yang 10 juta dipaksa ya sedekah ekstrim. Iya Bu, nggak apa-apa. Gitu. Nah, cuman anakku nih ya hajatku nih yang pertama ya yang Arya ini bisa masuk di UNY. Kalau di negeri ini kan agak murah ya. Kalau di swasta kan mahal. Mana aku ini kan single, jadi untuk biaya nih ya caneng sana seneng sini. Satu itu, yang keduanya ya saya ini bisa bikin rumah gitu loh. Walaupun aku tuh sendiri aku nggak ikut anak, akunya maunya sendiri. Walaupun anak udah ini kan masih punya tanggungan satu tuh Pak. Yang satunya ini aku nih jual rumah itu, jualin lah punya buleku tuh, tapi bonusnya nggak dikasih. 150 juta. Oh nggak dikasih. Belum dikasih, dia bilang bulan ini, tapi sampai sekarang belum. Jadi mundur terus Pak Haji. Dari bulan sebelum Lebaran itu udah berapa bulan ya, 6 bulan. Mundur terus, sesuk ya Bu, sesuk, sampai sekarang belum. Maksud aku kan kalau aku dapat itu tuh kan bisa buat rumah, walaupun nggak sesempurna tapi udah aku nggak ngontrak gitu loh maksudnya kan. Itu namanya berharap nggak? Iya. Berharap kan nggak boleh. Iya, saya juga berusaha untuk menghilangkan harapan itu ya. Cuman kadang-kadang ya nama manusia ya Ustaz, kadang kalau bayar kontrakan pada waktunya tuh maunya jangan ngerepoti anak, jangan maunya kita kan, soalnya anakku yang nomor 2 tuh dari ojek anakku itu Pak Haji waktu itu ojek kemana-mana itu sampai dia bisa jadi bidan, sampai saya ini nganterin dia dari Poltekkes ke Semarang Ngepit, sampai dia jadi bidan ke Bojonegoro nyariin rumah sakit itu ya nyepeda, malam-malam ya nyepeda, ya alhamdulillah lah sampai sekarang nih dia sudah jadi PNS tuh alhamdulillah, aku bersyukur banget. Ya aku tuh hidupnya di jalur langit semuanya. Kalau dipikir nggak pakai logika ya memang nggak pakai logika. Dia juga heran dari mana Ibu bisa beli tanah. Kadang-kadang kan gitu orang ojek, atasannya ojek itu loh seberapa, ya kan? Tapi Allah itu ya maha baik, bilang gitu. Ya dilalai ono wae Dek. Nah ini satu lagi yang ini ganjalan. Aku tuh punya mamaku ya Pak Haji. Mamaku tuh punya simpanan 350 juta. Aku bilang, Mak, aku dipinjemilah 10 juta tambah-tambah buat bikin rumah. Dia nggak boleh. Ujo, kayak rembungnya adimu. Lah kan duitnya mama, aku bilang. Jo, tapi dengan aku nih kok mamaku tuh kok nggak ini ya Pak, aku heran. Kami ini 6 bersaudara. Tapi mamaku tuh kalau dengan aku nggak mau bantu. Entah kenapa aku nggak tahu. Yaitu berharap itu yang salahnya. Nggak boleh. Jadi aku harus gimana tuh Pak Haji ya? Kalau saya boleh tahu tuh, dari yang kertas saya tulis itu, dari 18 sifat, yang mana yang masih ada di hati Ibu? Ini yang kepancing jengkel. Sebenarnya kepancing jengkel ini dengan teman, ya dengan anak kali ya. Tapi jarang lah, aku tuh berusaha untuk tidak banyak keluar rumah, karena aku tidak mau jadi hal-hal yang ini.
terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi dari kenal dari RDA ini aku jarang keluar. Kalau nggak penting nggak. Nah, jadi yang mancing jengkel ini nih, kalau aku ngajak ngaji ini kan yang satu nih tidak pakai motor nih. Ya. Siap ya Bu? Ya siap. Giliran udah sampai rumah masih nunggu lama berjam-jam, itu yang aku marah ke jengkel tuh. Kadang-kadang astagfirullah. Padahal itu tidak boleh jengkel. Jadi dari kenal itu tuh ya kita nih berusaha udah ngerem. Maksudnya udah ngerem sifat-sifat yang seperti Coba ini. dari 18 ada berapa sifat yang ada di Ibu? Yang banyak ini ya jengkel, kepancing jengkel ini ya. Coba. Iya, mikir apa ya? Kalau Coba. Kalau cerewet ini ya cerewet dengan siapa? Enggak begitulah kalau cerewet aku tuh. Coba. Ada berapa sifat yang nempel di Ibu? Kepancing jengkel. Coba. 1, 2. Bawel apa ya? 4 ini kayaknya. Jadi jengkel, kepancing jengkel, bawel tuh dengan anaknya sendiri, bawelnya ini. 4 lah Pak yang ini. 4. Iya. Bu, jangankan 18, jangankan 4, 1 pun nggak boleh. Coba terangin, Bos. Iya, itu. Coba terangin. Betul. Iya Bu. Betul. Jangankan 18, 4 pun nggak boleh. Jangankan 4, 1 aja nggak boleh. Kenapa Pak Haji nyampaikan nggak boleh? Karena 1 pun, karena itu penyakit hati, itu bisa berkembang Iya, memang. jadi virus. Nah, terus kita harus gimana tuh? Harus dipaksa kalau kita mau beruntung, kata Allah. Iya, memang. Ya, jadi ada ayatnya itu masalahnya Bu. Di surat As-Sams. Surat As-Sams itu juz 30 yang sering kita baca. Kalau sholat duha, kadang juga baca duha dan As-Sams. Was-samsi wa duhaha. Ketemu yang ayat yang lanjut di tengah, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah demi jiwa kita. Kenapa sumpahnya demi jiwa? Karena ini penting sekali. Karena ini mempengaruhi perilaku manusia. Menjadi menjadi perilaku manusia itu dimulai dari hati. Jadi Allah penentunya di hati ini. Orang yang hatinya baik, positif, maka pikirannya jadi positif. Kalau pola pikirnya dia positif, maka actionnya, tindakannya pasti positif. Kalau tindakannya positif ini terus diulang-ulang setiap hari, positif, jadi namanya habit, kebiasaan positif. Kalau di keluarga kita habitnya positif, maka menjadi namanya budaya. Budaya di dalam keluarganya Pak Haji Margo yang positif, yang dipakai gimmick-gimmicknya istrinya Pak Haji Margo, semua anak-anaknya jadi positif semua. Itulah namanya menjadi budaya yang ada di dalam keluarga. Timbulnya di mana? Dari 4 sifat tadi yang Ibu ada. Jadi kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kamu pasti akan beruntung. Beruntung itu kan luas Bu ya? Iya. Luas banget. Betul. Untung sehat. Untung ora ketipu. Untung tidak ketipu. Untung naik motor nggak hujan. Untung anaknya terima di pegawai negeri. Untung anaknya mau kuliah. Tidak mudah loh Bu untuk nyuruh anak kuliah juga. Iya, itu sebuah keberuntungan. Untung. Kamu akan beruntung.
Maka dengan beruntung itu kita akan jadi bahagia. Kita jadi akan sejahtera. Maka buntutnya pasti jadi kaya raya. Karena rezeki datang dengan kebahagiaan keluarga yang ada itu. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Syaratnya ada, Ibu. Syaratnya kata Allah untuk beruntung itu kamu harus zakkaha. Zakat. Bahasa tak dipotong jadi zakat. Berarti membersihkan, mensucikan, menjaga kemurnian hati, menjaga kebersihan hati yang disumpahin oleh Allah tadi. Allah menciptakannya sempurna. Allah maunya itu kita harus beruntung. Maka harus satu pun harus tidak ada. Sebaliknya di ayat lanjutannya itu ada kebalikannya. Allah murka. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti kamu akan merugi. Kamu akan sedih, kamu akan menderita, kamu akan sengsara. Kenapa? Kata Allah, karena kamu dassaha. Das. Bahasa Inggrisnya debu. Suci dalam debu, tayamum. Jadi karena kita mengotori kalau mengotori hati masa dengan debu, dengan tanah, dengan batu, dengan kerikil. Apa yang mengotori hati? Apa, Bu? Itu sifat-sifat negatif itulah yang mengotori hati, yang menjauhkan diri kita dari hajat kita. Kita akan merugi. Nah, kalau hatinya positif, ibaratnya kita ada taman bunga di dalam hati. Maka kupu-kupunya datang, tidak harus dikejar, tinggal menikmati. Maka apa hajat yang Ibu inginkan, apa hajat yang Ibu ucapkan dengan hati yang positif, pola pikir yang positif, tindakan action yang positif, menjadi habit, menjadi budaya keluarga, maka hajat pasti terkabul. Begitu. Iya. Itu ilmu dasar Pak Haji tentang rezeki mengejar kita. Kuncinya adalah hati. Jadi kalau sakitnya tuh di sini, maka sehatnya tuh berasal dari sini juga. Keberhasilan kita berasal dari sini juga. Berarti kuncinya Kuncinya di situ. tidak gampang ya buang rasa sakit. Tidak gampang katanya Mas. Kadang-kadang kan gini ya, spontanitas itu terjadi kan ya. Maksudnya itu apapun yang terjadi maunya ya kita nih ngerem. Kalau kita dari sadar tuh, oh iya aku tuh ngerem ya. Tapi kadang-kadang kalau ada yang masalah ini kan langsung spontan kita, wah. Nah itu udah ini kan, udah lekas mulai lagi. Ya. Astagfirullah. Ibu bilang ngerem, saya teringat ilustrasinya Pak Haji yang luar biasa gampang kita cerna. Ibu naik mobil, punya hajat, digaspol, gasnya pol, gas sudah digas harusnya kan nyampe ke tujuan. Iya. Ibu ganjil dengan sifat itu direm. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Enggak akan ke sana. Sudah tak gas Pak Haji, sudah gas, jalan-jalan. Sudah tahajud, sudah bangun malam, sudah Rem tangannya dipasang. remnya dipasang. Rem tangannya dilepas. Gas, jalan. Ibu direm tangan ya nggak bisa. Iya. Biar kata didorong pun nggak bisa. Biar kata Yang saya, dorong pusing. biar kata saya nyemangatin ibu pasti cair 10M pasti cair. Tapi nggak bisa cair orang ibunya masih melanggar yang 18 itu salah satunya tadi jengkel sama keadaan atau bertanya sama diri sendiri. Oh nggak boleh Pak Haji bertanya sama diri sendiri, nggak boleh. Kita suka bertanya sama diri sendiri, kapan ya cair? Pegang mic-nya, kapan ya cair? Kapan ya cair? Kapan ya punya 10 miliar? Allah murka.
Saya tidak akan mau jawab. Kalau kamu nanya kapan, saya nggak mau jawab. Kenapa Allah? Karena itu bukan haknya saya jawab. Jadi yang jawab siapa? Kus Plus. Jawab. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Ulangi lagi sekali lagi. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Dua kali. Bila Dua kali mungkinnya dua kali. mungkin lusa atau di lain waktu. Jadi ibu nggak boleh nanya kapan ya, ke hati kita sendiri. Kapan ya saya punya rumah 1000 meter? Kapan ya anak-anak gue bisa mentas? Kapan ya gue bisa mandiri punya mobil sendiri pakai Robicon? Kapan ya gue punya duit 10 miliar? Kata Allah, kok ngomongnya begitu sih, kayak nggak punya Tuhan aja. Kan ada aku, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah nanya kapan, tapi yang diomongin adalah pasti terkabul, pasti cair, pasti punya duit 10 miliar, pasti rumahnya 1000 meter, pasti punya mobil 20 unit di rumah. Kalau gurunya rumahnya 1000 meter, rumahnya berapa meter? 700 meter. Masa muridnya rumahnya 100 meter? Masa muridnya rumahnya 200 meter? Masa muridnya rumahnya 300 meter? Nggak bisa lah. Harus 1000 meter. Harus 1000 meter. Kalau gurunya mobilnya 20, ibu juga harus 20. Kalau gurunya mobilnya 100, ibu lihat mobilnya ada 100. Muridnya harus 100. Ini kan enggak. Kapan ya anak saya mentas? Kapan ya anak saya pada sukses? Kapan ya saya punya rumah 1000 meter? Kapan ya saya punya rumah ada kolam renangnya? Kok kapan? Pasti. 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 Pasti gitu. Pede gak? Harus pede. Ada Apa pantun lagi? Pak Haji. Hah? Ada pantun. Coba pantun. Baca majalah di Surabaya. Ada tanjakan dekat kantor polisi. Ada masalah, jangan tanya ke saya. Tanyakan ke Pak Haji, pasti dapat solusi. Tepuk tangan dong. Jadi saya mau ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar. Amin. Dan kalau bisa bulan ini. Kenapa bulan ini Pak Haji? Karena ibu harus dipaksa bulan ini tidak boleh ada sifat 18. Pak Haji, apa benar tanpa kerja saya bisa punya duit 10 miliar? Kan ada contohnya. Anggur. Kiai, anggur. Coba cerita anggur. Ya. Anggur. Cerita anggur. Iya, Anggur. Ibu. Jadi ada kisah yang masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, murid dan gurunya. Imam Maliki gurunya, Imam Syafi'i ini muridnya. Dua-duanya ada di tokoh mazhab terbesar yang dianut oleh sekian juta umat Islam. Pandangan Imam Syafi'i, kalau kita mau dapat hasil, mau dapat uang, mau dapat rezeki, harus dilakukan dengan kerja keras. Bahasa kasarnya, kalau nggak kerja, nggak mungkin bisa makan. Kasarnya begitu. Harus bekerja keras, karena kalau nggak bekerja keras, kamu tidak bisa makan. Imam Maliki gurunya tidak menyalahkan.
Iya, tapi tidak harus. Di rezeki itu bisa diterima dengan tidak harus kerja keras. Tetap bisa dapat rezeki, dapat hasil Iya memang. dari Allah. Betul. Dipraktekkan, membuktikan Imam Syafi'i datang ke petani yang sedang panen anggur. Bekerja, memetik, mengemas, mengangkat anggur. Selesai pekerjaan, dapat ongkos, dapat upah, dapat hasil anggur. Membuktikan hasil dari kerja kerasnya dengan PD-nya, dengan bangganya dia bahwa pendapat saya benar. Datang ke tempat gurunya tadi lagi. Alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja keras sehingga saya dapat anggur. Dapat upah anggur, ini upahnya Syekh. Bukti untuk dapat anggur saya harus bekerja. Apa yang dikatakan gurunya? Alhamdulillah, Allah mengabulkan hajat saya kontan, tunai. Saya maunya makan anggur di siang ini, alhamdulillah wasilah kamu bekerja, Allah mengirimkan anggur melalui kamu ke depan saya sehingga saya bisa menikmati. Imam Maliki berbuat, ibadah, ngajar, datang anggur. Makan anggur, menikmati anggur. Imam Syafi'i kerja keras, panas, berkeringat, dapat anggur. Semuanya dapat. Pilihan, keyakinan. Ini sebuah keyakinan yang perlu kita bangun. Maka Pak Haji memesankannya pasti. Iya, pasti. Aku nih selama ini juga kalau dipikir nggak masuk akal juga kok Pak. Iya. Jadi ojek itu seberapa sih? Ya bukan nggak ini ya, bisa. Bukan yang ngecilin. Iya bukan ngecilin, tapi bidan itu kan nggak sedikit juga kan. Biayanya. Itu, tapi setiap saat waktu mau bayar semesteran pasti bisa. Pasti bisa. Kalau dia nggak masuk, padahal berapalah buat makan, buat ongkos, tapi di saat dia butuh ada. Jadi sekarang nih usia saya seperti ini nih ya alhamdulillah aku banyaklah di rumah tapi aku nggak punya utang, aku cukup walaupun rumah masih ngontrak ya tapi pikiranku nggak panas untuk dikejar-kejar utang enggak. Pikirannya nggak gemeruksung. Kan Jadi- biasa orang kepikirannya gemeruksung. Kalau saya enggak. Ya, pokoknya aku tuh berusaha untuk santai. Aku tuh yakin kok pasti bisa nanti, pasti bisa. Yaitu kerja enggak berapa bulan, tapi ya masuk rekening tuh ada aja yang ngasih. Kayak dari anak, dari saudara. Tuh walaupun ini ya enggak kekurangan, enggak. Ya alhamdulillah tak syukuri. Jadi hidayah dari Pak Haji ini ya alhamdulillah kok punya hidayah mau ngaji, belajar ngaji. Iya. Kenal baru sebulan itu ngikuti. Kalau ikro itu kan harusnya udah ikro 5. Itu yang ngajari juga, wah Budila kok pinter ya sekarang ini ya ngajinya belum dah lompat ke ikro. Padahal kalau usia segini nih ngapal ya ini ya. Tapi alhamdulillah di rumah itu ya belajar walaupun nggak seperti Pak Haji buka lah nanti sampai 12 juz berapa sih ustazah aku 12 juz 10 lembar jadi masa iya 30 wah berarti 12 juz banyak ya banyak Bu cari gitu. Oh lah aku nih piye aku bilang aku nih maunya Bisa. 12 juz alah wong jenengan nih lo baru belajar ngaji nuntut ke 12 juz belajar terus lah nanti bisa jadi ya itulah memang semua yang aku lakoni sekarang ini memang semuanya ya dari Allah lah. Jadi aku tidak tahu lah saat aku mau bayar rumah ya ada, saat mau kebutuhan ini ada. Ya. Ya anakku nih mau mau kuliah nih. Apa sih isa Bu ala mbakmu tuh yo, biyen yo ibu ranti duit nyatanya ya bisa aku bilang. Jadi kalau memang diterima pasti bisa aku bilang. Pasti. Ibu memastikan iya? Enggak insya Allah enggak kata Pak Haji enggak Pasti. boleh insya Allah pasti Nggak aku boleh, bilang. pasti. Tentang kita berbuat akhirnya
digaji oleh Allah. Ada ilustrasi yang Pak Haji berikan yang sangat mudah kita cerna, sangat mudah kita pahami. Apa itu Ibu? Ini terbaru, baru tadi malam. Apa itu? Jadi ibaratnya begini. Pegawai negeri ASN itu mengabdi kepada pemerintah, kepada negara. Jadi guru. Jadi pegawai, dia mengabdi total pekerjaannya sehingga dia masanya pensiun. Saat pensiun dia kerja apa tidak? Kan nggak bekerja tapi tetap dapat gaji. Itu mengabdi kepada negara, pemerintah. Berapa Kalau pensiunnya? 3 juta. Kalau dia saat jadi pegawai negeri itu tidak mengikuti aturan pemerintah, kemudian dia melanggar, bisa dapat pensiun nggak? Enggak. Enggak. Pecat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nggak dapat pensiun, nggak dapat gaji. Itulah kenapa Pak Haji menyemangati kita berbuat mengabdi total kepada Allah, pasti Allah akan memberikan bayaran, memberikan gaji, memberikan hasil atas pengabdian kita. Tapi tidak boleh melanggar yang dimau oleh Allah. Kuncinya di situ. Ini 18. apa namanya, penggambaran yang masa orang nggak bekerja. Dulu kita kan nggak bekerja terus nyambut gawe itu. Lah itu PNS itu. Dia sudah mengabdi, iya ngabdi. Tapi ada enggak PNS yang sudah pensiun juga enggak dapat gaji? Ada, pensiun gajinya sudah habis dulu. Iya banyak. Temanku yang sama aku nih ya udah habis. Pensiunannya sudah habis juga, nggak dapat. Berarti dia melanggar, ada yang dilanggar. Maka kalau kita yakin seperti Imam Maliki tadi, berbuat lillahi ta'ala karena Allah semata, pasti Allah akan memberikan. Melipat gandakan harta. Dengan apa kata Allah? Hanya dengan mohon ampun. Di surat Nuh 10, 11, 12. Kita hanya mohon ampun berarti membersihkan yang 18 itu namanya kan mohon ampun. Dengan mohon ampun kata Allah, wa yumditkum bi amwal. Kalau kalian datang kepadaku mohon ampun, pasti niscaya akan aku lipat gandakan hartamu. Terserah Allah dari mana. Nah, maunya saya, Bu, bisa gak sebulan ngilangin sifat 18? Insya Allah saya terus. Udah saya pastilah bisa ya. Sebulan, Bisa. paling lama. Pasti bisa lah. Karena saya Soalnya mau bulan aku ini nih dari bulan-bulan kemarin tuh udah berusaha. Maksudnya itu menghilangkan hal-hal seperti itu. karena saya mau 18 hilang sebulan, saya maunya sebulan cair 10 M. Amin. Bisa gak Pak Haji? Jadi saya ini nggak boleh ya berharap mamaku tuh ngasih berusaha untuk ingat atau ngasih lah dengan aku apa dengan saudara itu tidak boleh ya Pak Haji. Biarlah tidak usah memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Kita pasrah. Kalau ibu berharap sama mama, Allah cemburu. Jadi yang berhak ngasih ibu cuman Allah, bukan mama. Wasilahnya lewat. lewat. Kayak uang yang dari kayak itu ya aku bonus rumah, jualin rumah punya buleku itu kan dapat bonus tuh. Belum dikasih sampai sekarang ini juga nggak boleh berharap dari situ. Nggak boleh, karena kalau ibu berharap nanti nanya, kapan ya bule aku kasih uang? Kapan ya bule aku kasih uang? Kapan ya mama aku kasih uang? Dikasih enggak, Allah nggak mau ngabulin dan nggak mau jawab. Akhirnya yang jawab siapa? Kus plus, jawab Kus plus. Kapan bulemu ngasih uang? Kapan si bomu minjem uang? Rapnya 2 kali diulang. Mungkin lusa atau di lain waktu. Kapan
Si Mbok mau ngasih uang kapan-kapan, Bude ngasih presenan, mungkin lusa atau di lain waktu. Sekali lagi. Mungkin lusa Dari awal, sekali atau lagi. di lain waktu. Dari awal. Kapan-kapan si Mbok mau ngasih uang, kapan-kapan Bude ngasih presiden, mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa atau di lain waktu. Dari awal, sekali lagi. Wow. Kapan-kapan Bude mau ngasih presenan, kapan-kapan Simpo mau ngasih uang, mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa atau di lain waktu. Untung gak dikasih makan soto. Jadi itu dagingnya full. Full power. Jadi mau saya gitu, Bu. Ya berarti saya ini jangan BA ini kan yang ngasih itu kan Yayan ya uang tuh. Pak Made berjanji kan bulan ini. Jadi saya abaikan, maksudnya tidak usah ibaratnya kayak orang utang nagih gitu ya. Kapan dari situ ngenai, tidak usah ya. Jadi tidak usah ditagih biar dia ini ngasih ya situ, nggak ngasih ya situ gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang legowo, lapang dada. Yang bikin hajat ibu lemok karena ibu nggak legowo. Selalu yang berpikir, nanti kalau bule ngasih, nanti kalau orang Simbok ngasih, Iya. saya mau beli ini, saya mau DP ini. Jadi Ibarat saya itu mindset. dibuang ya. Ya. Terus kalau anak saya nih Pak, biar dia bisa katut, ini kan tesnya nanti bulan Juli. Di Suwok, ajarin. Anaknya diterima jadi pramugari. Ya, Bu, Ajarin. waktu anak saya dipanggil untuk interview, saya datang dulu ke kandang, kata Pak Haji, ya udah sedekah sama anak yatim dan ijab sama anak yatim. Saya lakukan itu, kata anak yatim, amin, amin, anak saya mendapatkan pekerjaan di bulan ini, di tahun ini, di minggu ini, amin, kata anak yatim. Malamnya istri saya setelah sholat isya nggak pakai BH dan pakai celana dalam, masih pakai mukena, anak saya disuruh tiduran di Nah, itu anakku kalau nggak mau itu yang Nggak susah mau, itu Pak Haji. Fotonya gosok. Susah. Iya. punya. Fotonya Jadi suruh digosok. pakai celana dalam kembali aja susah. Nggak mau dianya. Tuh aku tuh pakai intok dek mau tes waktu yang kemarin ini kan tesnya ini yang ambil jalur ini ya yang ketiga ini yang kedua 1, 2 itu tidak lolos. Nah ini terakhir nanti bulan Juli ini. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik nggak lulus, nggak ada. Hampir 100% lulus. Ya. Itu aku maunya dipakai lah di ruangan Mbak Yum tuh. Dicontohin Mbak udah make, gelem make kok. Ya kok susah itu. Ibu harus harus pinter juga. Kayak istri saya misalnya anak saya nggak mau, jadi diremas dulu, baru bilang maaf Pak Haji, teh, kamu makan nasi goreng ya, mama bikin nasi goreng, ke tangannya aja, gitu. Kalau pakai tangan. Iya. Jadi dianu ini terus Ke tangannya, Tapi mama bikin nasi goreng, makan yuk, gitu. tapi nggak harus muka ya. Kalau ke muka biasa anak udah remes dulu, tapi istilahnya itu anak mama tambah cantik aja ke mukanya kayak gitu. Kita harus pinter-pinter. Iya. Dia tuh kan kalau sholat sih memang wis ini ya. Kalau bangun kan susah gitu. Sholat subuh itu sambil tak sapi gini Ya. gitu kan gitu. Disiasati. Dan harus yakin. Kalau nggak yakin capek. Harus yakin karena ilmu ini butuh proses. Iya. Jangan protes kalau bilang bener nggak ya? Sampai kapan aku nyamahin kayak gini? Proses. Gitu. Saya mau gimana caranya ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar. Gimana caranya saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Paksain yang 18 jangan dilanggar. Iya, Bisa? Bisa.
Pasti? Pasti. Ajarin. Cair 10M. Uang bibit dari Pak Haji sama dikasih centong tua. Warnanya sudah luar biasa. Intinya Ibu ajak komunikasi uang ini dengan bahasa nanti dikembangkan oleh Ibu sendiri. Ini contoh, Ibu bisa, ini nanti kita juga kasih catatan juga. Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan uang, dia menghadirkan, Bos, mengundang lo teman-teman. tinggal ngambil nasinya bos tuh gue beliin sumsum. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Diajak ngobrol, ganteng, ganteng, boleh, cantik, cantik, boleh. Ganteng, ganteng, cantik, cantik, datang ya. Datang ke rumah saya sini, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau waktu-waktu yang lain. Jadi Nggak ditentukan, ya? nggak tertentu, waktu Nggak pas mood. ditentukan. Nggak. Ya. Pas mood. Pokoknya ngerokoknya di rumah, jangan di Di masjid. Terus ininya disimpan di Disimpan. depan, nggak boleh di Iya. Ya, disimpan. Bisa? Kalau belanjakan. Cair 10M. Terkabul. Pasti. Yes. Cekah. Catatannya nggak ada ya? Oh, iya. Saya lupa. Ya, kasih bos. Kertasnya bos. Bacaan. Bacaannya. Saya ketahuan tadi Marcos. Siap. Terima kasih ya semuanya. Kabul ya Bu, sampai ketemu lagi. Nanti testimoni ya. Kabul ya. Iya, nanti. Terus Sama itu apa namanya kalau orang itu apa namanya ya? Nanti malam Jumat ya? tahajud. Itu sama-sama. Iya, nanti ada ijab juga. Nah, Ikut kalau aja. ijabnya boleh ikut. Ya, boleh. Buat semuanya. Makasih ya. Monggo semangat ya. Ya, makasih. Ke Mekah, Ke Mekah, ke Madinah. Berkah ada di rumah. ke Mekah sama Rohaye. Akikah di RDAY. Masa iya? Masa iya? Mas Regi, sini. Oke. Seperti biasa guys, sebelum kita close the door ya, sebelum Ya. kita closing, kita Ya. sebelum tutup acara live streamingnya nih, kita satset aja, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah-berkah, rezeki melimpah, Amin, hajat amin. terkabul. Oke, Amin, sekali lagi amin. buat Bapak Ibu, Om Tante Bunda dimanapun berada, tamu-tamu RDAY, sahabat RDAY, pasiennya Haji Embe, Ya, kita mau sampaikan, kita mau informasikan bahwa bahwa sekarang di RDAY ada akikah penuh berkah. ya, program untuk tamu-tamu yang belum pernah sama sekali melaksanakan akikah dari lahir ya. Baik bapaknya, emaknya, anaknya. Nah, tancap langsung laksanakan, tunaikan, kerjakan di RDAY bersama anak-anak Yatim, yatim RDAY. ya. Tentunya dagingnya nanti itu si daging embe yang diakikah, yang disembelih ya. Ya, Itu kan persembahan untuk Allah dagingnya. ya. Yang mana diolah Diolah oleh staf kita di sini. Iya. Bisa dimasak gulai,
semur, rendang, tongseng, sate. Sop, Sop juga boleh. ya kan? Nah, jadi bagi Bapak Ibu, ya, kalaupun boro-boro mau akikah, nggak usah baksa boro-boro. Yakin pasti minggu ini, yakin pasti bulan ini, selama 8 bulan depan pasti ada rezekinya bisa akikah di RDAY Iya. bersama anak yatim. Syukur-syukur bisa datang langsung. Iya, betul, Ya betul. kan? Silakan Nikmatin bareng-bareng. Ajak Karena keluarga. karena yang kemarin aja dari Denmark, bayangin betul, dari betul. Denmark Iya. langsung Pak Haji 3 ekor buat Iya, saya betul. sama anak saya cowok. Iya, ya 3. 3 ekor, emaknya seekor cewek, ya kan? Iya. Anaknya cowok 2 ekor. Iya, 2 ekor. Alhamdulillah, barokah. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, jadi Iya. buat Bapak Ibu, Om Tante, kalau pengen ikut akikah di RDAY, hubungi kemana Haji Hubungi Maroko? ke Bapak Haji Dwi Susanto Bin Bin Suwondo di 0878 77 18 16 18. Nah, Atau jadi di hubunginya hotline. ke Bapak Haji Dwi Susanto Bin Suwondo, Ibu tercinta yang Haja Sulastri binti Broto Wisnu. Wapal, emang murid terbaik ya kan. Jadi Bapak Ibu ya, bisa juga atau hubungi ke hotline RDAY di 0812 898 234 ya. Dan informasi for your information, now hotline tidak lagi dipegang sama saya. Sudah saya serahkan ke pihak pusat informasi. Iya, Jadi betul, nanti betul. balasannya jangan WA Mas Regi. Mas Regi udah gak pegang hotline lagi. Udah pensiun ya. Wah. Sudah saya serah terimakan. Pada akhirnya sudah ditunjuk, sudah dipilih yang amanah ya. Karena memang kan namanya nomor apa ya bahasanya bisnis lah anggap ya. Bisnis, Nomor bisnis ya, kan ya. memang harus dipegang, dikelola yang Ya. amanah gitu ya. Jadi Ya, amanah. sekali lagi Bapak Ibu ya langsung aja japri WA ke Pak Haji ya. Tenang. Nggak usah ada bahasa kecil hati. Ya saya ntar WA Pak Haji nggak dibales. Kalau akikah pasti dibales. Iya dong. Tapi kalau konsultasi nggak bisa lewat WA. Iya. Konsultasi harus nyimak di YouTube atau datang ke RDAY ikut Ikut pencerahan atau di privat. privat ya, mau privat rombongan yang 2 juta sedekahnya atau yang 10 juta. Nah, adapun Bapak Ibu ya mau ikut akikah atau acara ulang tahun, Boleh. birthday ya, Haul. tumpengan, sambutan, Anniversary. syukuran dan lain sebagainya ya. Nanti itu pembayaran untuk hewan mbeknya ya, mbek yang mau disembelih itu langsung transfer ke nomor rekening Dwi ya. Susanto. Rekeningnya Pak Haji atas nama Dwi Dwi Susanto Susanto, ya. BCA. Tentunya ada Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri, Mandiri, ya. iya, betul. Tidak ada akun OVO, GoPay, QRIS, Dana, kagak ada ya. Yang namanya Mesaro nggak ada, yang namanya apa itu? Padilat, aduh pokoknya nggak ada. Nggak ada selain atas nama Dwi Susanto. Iya. QRIS Berkas Syariah RDAY kagak ada. Itu akun penipu. Iya betul. Ya, penipu sekali lagi ya. penipu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah. Betul. WA langsung ke Pak Haji atau ke hotline Betul. ya di 0812 898 234. Oke. Nah, Pak Haji Marco, Ya bos. apa sih manfaat akikah? Biar apa sih fungsinya? Manfaat akikah. Padilahnya. Untuk mewujudkan suatu rasa syukur kepada Allah karena kita telah diberikan putra-putri terbaik. Iya. 2, membersihkan dari kotoran atau penyakit. 3, dijauhkan dari godaan setan atau setan-setan yang ikut sama bayi kita. Ya. Juga kita punya manfaat untuk nanti di akhirat nanti. Betul. Iya. Itu dan juga untuk silaturahmi juga, artinya kita bisa bersilaturahmi misalnya di sini dengan ustadz, dengan Pak Haji, dengan staf atau kru dan tentunya dengan anak yatim. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin mau ikutan kurban, nggak kesampaian atau belum kesempatan, baru ada rezekinya di bulan depan, Iya. akikah dulu deh. Tapi saya udah akikah, ya udah nggak apa-apa, potong embe aja. Ntar kan makanannya dinikmatin bareng-bareng sama anak yatim di atas tuh. Oh Mas Regi, IKP. agak serem katanya, ada serem juga nih, dengar-dengar dari ustadz katanya kalau kita belum melaksanakan akikah itu kita tuh masih tergadai di atasnya di sana. Tergadai. Jadi kita ibaratnya kalau gadai itu harus tebus dengan akikah.
bagi yang sudah mampu tapi diabaikan. Iya, betul, Ya, betul. kalau yang belum mampu mah ya maaf, apa mau dikata. Iya, Nah, betul. jadi tolong nih bagi Bapak Ibu ya, inget-inget aja kira-kira nih Bapak Ibu saya dulu udah di akikah atau belum ya? Betul. Nah, mau nanya ke siapa ya? Udah, daripada ragu, mending kita pasti-pasti aja. Udahlah kalaupun saya udah pernah akikah, alhamdulillah. Kalaupun belum, berarti saya aman. Aman. Akikah lagi udah. Iya, nggak ada Gitu. salahnya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Toh juga pahalanya kan Iya. buat kita semua Iya. masing-masing. Dan gitu. usahakan akikah kita memberikan bukan kurban ya, kambing terbaik untuk akikah kepada Allah. Nah, tentunya embek-embek di RDAY ini hasil daripada peranakan ya, percampuran antara embek RDAY sama embek RDAY. Maksudnya embek jantan sama embek betina dikawinkan. Iya. Ya, dipersatukan, dia nikah, kawin, ya. Married. Kawin, habis kawin bunting, beranak, beranak, piara. digedein, kasih makan, dikasih gede. Dan udah waktunya bisa dipotong untuk akikah. Bagi embek jantan disembelih, bagi embek betina Dikawinin. susunya, nenennya diperes, Ya. dijual, Iya. jadilah susu embek Etawa, iya. Nah, jadi Untuk penyakit misalnya macam-macam lambung, lah, ya. ada juga Paru, Ngap. ngap, ya, bengek. Asma. Asma. Ngap lagi. Dasar orang cemplang, asma bilangnya ngap. Ngap. Ya udah, terima kasih banyak ya buat Bapak Ibu Om Tante semua. Pokoknya yang pengen akikah langsung datang ke RDAY boleh. Betul. Mau WA aja boleh. Betul. Ini tidak terkecuali untuk dimanapun Bapak Ibu berada, mau di Iya. luar kota, luar pulau, luar negeri, luar angkasa sekalipun. Wow, Nggak bisa. alien. Nggak bisa lah luar angkasa. Ya kali. Ya wes, terima kasih banyak ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabul. Amin.